Hai and welcome home. Bersama saya Caca. Senang sekali dapat bertemu dengan Anda semua di TIOC. This is our church. Welcome to online service. Saya mewakili keluarga besar AFJ Kota Kinabalu sangat bersuka cita karena Anda semua bisa bergabung bersama-sama dengan kami dalam online service pagi hari ini. Anda adalah orang yang luar biasa. Siapkan diri Anda karena sebentar lagi ibadah kita akan bermula. This is our church. Enjoy your service and God bless all. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, yang berada di rumah masing-masing. Happy Sunday kepada Anda semua. Dan pada pagi hari ini mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulakan ibadah kita dengan doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyatakan betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat-berkat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam keluarga kami ya Tuhan, di dalam pelayanan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan, Engkau sudah memelihara setiap kami ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji Engkau ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, berkati setiap pertemuan kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengalami hadirat-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini mari kita sembah Allah kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita yang terbesar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Perbuatanmu dan ku percaya akan janjimu, berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau
hanyalah padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya, berbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami kuat karena Engkau ya Tuhan. Kami tenang karena Engkau ada selalu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami mempunyai Allah yang menyelamatkan seluruh kehidupan kami saat kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berserah seluruh hati dan jiwa kami untuk menyembah Engkau di tempat ini.
Padamu ku percaya, padamu ku berharap, hanya pada Yesus yang menjadi penyelamat. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi yang sungguh indah dan diberkati ini. Pagi di mana kami semua sebagai umat-Mu boleh bersatu, berkumpul, dimanapun kami sedang berada. Kami rindu mau menyembah Engkau, kami rindu mau mendengar suara firman-Mu. Berbicaralah pada pagi hari ini, biar iman kami semakin hari semakin kuat dan disegarkan, dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah saudara sekalian, dimanapun Anda sedang berada pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama angkat kitab suci yang ada di tangan Anda, baik Anda di rumah, baik Anda sedang dalam perjalanan, dan ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini dengan keluarga atau mungkin secara pribadi di tempat Anda masing-masing. Angkat Alkitab Anda bersama-sama dengan saya. Kalau yang tidak punya Alkitab, mari Anda yang punya handphone suci, mari angkat bersama-sama. Kita nyatakan kabar baik, kita nyatakan kabar sukacita, kabar gembira bagi dunia ini. Dengan iman kita nyatakan deklarasi bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Anda sekalian. Saudara, pada pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya senang sekali mewakili pimpinan gereja AFJF Kota Kinabalu bersama dengan tim pastoral mengucapkan selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu yang ada di AFJF Kota Kinabalu ini, baik yang ada di Putatan, ibu-ibu yang ada di Country Heights, dan ibu-ibu yang ada di Inanam. Bahkan semua ibu-ibu yang ada di seluruh Sabah dan Sarawak, AFJF Sabah dan Sarawak, bahkan semua yang bergelar ibu dimanapun Anda sedang berada, saya senang sekali mengucapkan sekali lagi selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati. Jadilah ibu yang baik, ibu yang perkasa, ibu yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan Anda setiap hari. Tuhan memberkati. Nah, pada pagi hari ini saya senang sekali untuk membawa kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kitab Yakobus pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-14. Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sekali lagi, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Pembacaan kita hari ini, saya mau kutip satu tajuk menjadi fokus kita bersama-sama, menjadi renungan kita bersama-sama, adalah tentang iman. Saya mau membawa kita belajar tentang iman, di mana perbuatan harus selaras dengan iman itu. Yakobus memberikan satu
kebenaran yang sangat penting. Supaya saya dan saudara bukan sekadar punya iman, tapi iman kita itu harus disertai dengan perbuatan dan tindakan-tindakan yang nyata. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya senang sekali untuk mengongsikan dua jenis iman yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan ini. Nah, jenis iman yang pertama adalah iman yang mati. Ayat yang ke-17 berkata seperti ini, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Yakobus mengatakan dengan jelas sekali bahwa iman yang mati adalah iman yang tidak berbuahkan perbuatan-perbuatan yang nyata. Hanya mengaku sebagai orang yang beriman, namun iman tidak ditunjukkan dengan perbuatan, dengan tindakan-tindakan yang nyata dalam melalui kehidupannya yang berguna bagi sesama. Saudara sekalian, iman yang mati itu juga digambarkan oleh ayat yang ke-20. Dikatakan bahwa iman yang mati adalah iman yang disebut sebagai iman yang kosong. Makanya di dalam ayat yang ke-15 dan 16 memberikan satu gambaran yang sangat indah buat kita tentang iman yang mati. Dikatakan ayat yang ke-15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi ayat ini memberikan satu gambaran yang sangat sederhana supaya saya dan saudara mengerti apakah iman yang mati itu. Bagaimana keiman yang dikatakan iman yang mati. Iman yang mati adalah iman yang sekadar bersimpati, yang sekadar menyatakan kata-kata kasihan. Mungkin dia bertemu, salam, apa kabar? Saya sangat simpati dengan kamu. Hari ini cuacanya sangat dingin. Selamat jalan, kenakanlah pakaian yang panas, pakaian panas, dan jangan lupa makanlah sekenyang-kenyangnya sepanjang perjalanan hidupmu. Saudara, apakah artinya kata-kata simpati, kata-kata belas kasihan kepada seseorang yang kita lihat sangat memerlukan makanan, sangat memerlukan pakaian, tanpa kita menyatakan melalui perbuatan dan tindakan? Dan kalau itu terjadi, itulah yang dikatakan iman yang mati. Nah, di masa ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mengaku bahwa mereka adalah orang yang beriman. Mereka menunjukkan iman mereka dengan rajin beribadah. Mereka mendoakan keperluan orang lain. Mereka banyak berbicara tentang Tuhan. Mereka banyak berbicara tentang Alkitab. Mereka memuji Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka mengambil kesempatan untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mereka mendoakan orang-orang miskin. Mereka mendoakan orang-orang yang kelaparan. Mereka
memperhatikan, mereka melihat orang-orang yang sedang menderita. Mereka berdoa untuk permasalahan sosial. Namun mereka tidak pernah bergerak untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Mereka hanya tergerak, tapi mereka tidak pernah bergerak untuk memberikan pertolongan. Mereka percaya bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatu. Tapi mereka sendiri tidak pernah bergerak. Terlalu banyak orang Kristen menjadi anggota NATO. No action, talk only. Tidak ada bukti nyata. Tidak ada tindakan nyata dari kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih, dengarkan baik-baik. Dunia saat ini tidak sekedar memerlukan teori, tapi dunia saat ini sangat memerlukan tindakan yang nyata, perbuatan yang nyata daripada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Percayalah dan nyatakan iman melalui perbuatanmu di tengah-tengah dunia, sehingga banyak orang yang tertolong. Dan yang kedua, jenis iman yang kedua adalah iman yang tidak mati, atau iman yang hidup. Iman yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai iman yang tidak mati? Iman yang tidak mati adalah iman yang hidup, iman yang bergerak, iman yang disertai oleh tindakan-tindakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah yang dikatakan iman yang hidup, iman yang tidak mati. Iman yang hidup adalah iman yang berbuahkan perbuatan. Iman yang hidup adalah iman yang tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Maka dengan iman yang seperti itulah saya dan saudara akan beroleh pembenaran dari Allah. Anda ingat seorang tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Dia juga disebut sebagai sahabat Allah. 25 tahun dia menanti janji keturunan yang seperti bintang di langit dan seperti di pasir di lautan yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Tapi ketika usianya 100 tahun, maka janji itu digenapi. Abraham diberikan oleh Allah seorang anak yang diberikan namanya Ishak. Nah, ketika Ishak sedang berada dalam usia remaja, lalu Allah datang kepada Abraham dan berkata kepada Abraham, "Berikanlah anakmu Ishak, persembahkanlah dia kepadaku sebagai korban sembelihan." Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hati Bapa mana yang tidak sedih? 25 tahun menanti janji dari Allah bahwa dia akan mendapat keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Pada usia 100 tahun diberikan anak seorang, lalu Allah minta supaya dipersembahkan kepadanya sebagai korban sembelihan. Sekali lagi, hati mana yang tidak sedih, terharu. Cabaran iman, tantangan iman, ujian iman terasa begitu berat bagi Abraham. Tetapi saudara sekalian, ada satu ayat yang menarik dalam Ibrani 11
kalau kita perhatikan ayat 17 sampai 19, bahwa di sana dikatakan karena Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang dari antara orang mati, maka karena kepercayaannya kepada Allah, maka Abraham bertindak sesuai dengan perintah Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban persembahan kepada Allah. Abraham punya iman yang mantap, yang solid, dan dinyatakan melalui tindakan ketaatannya, kesetiaannya, tindakannya taat kepada perintah Allah, memberikan Ishak sebagai korban persembahan. Tapi karena imannya, ketika Abraham sedang menjalankan upacara korban persembahan itu, Allah berkata kepada Abraham, jangan apakan anak-anak itu. Pertanyaannya pada pagi hari ini, bagaimana iman dan perbuatan itu saling berhubungan di antara satu sama yang lain? Saudara sekalian, dengarkan. Percaya dan mengimani sesuatu secara utuh dan sepenuhnya tanpa ragu-ragu, itu adalah hal yang penting dalam kehidupan ini. Namun akan lebih penting lagi jika ditunjukkan melalui perbuatan kita terhadap sesama, sehingga kita dianggap sebagai orang yang benar ketika kita menunjukkan perbuatan-perbuatan dari iman kita. Bagaimana iman dan perbuatan itu saling berhubungan di antara satu sama yang lain. Ayat yang ke-22 berkata seperti ini, kamu melihat iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sekali lagi, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi ketika iman bekerja sama dengan perbuatan, maka perbuatan-perbuatan tersebut akan membuat iman menjadi sempurna. Kesempurnaan itulah yang dapat membuat Allah berkenan untuk membenarkan saya dan saudara-saudara sekalian. Hudson Taylor adalah seorang misionari yang melayani di Inggris. Pada suatu ketika, ia ditemui oleh seorang perempuan dan anaknya yang sedang kelaparan. Mereka ini sudah beberapa hari tidak makan, dan pastinya mereka sedang menderita kelaparan, kehausan, karena beberapa hari tidak makan. Ketika mereka bertemu dengan Hudson Taylor ini, lalu perempuan ini berkata kepada beliau, Tuan, tolonglah kami Tuan, karena sudah beberapa hari saya dan anakku tidak makan sedikit pun. Kami sangat kelaparan, kami sangat menderita, kami sangat memerlukan sedikit nasi untuk kami makan hari ini.
Ketika Hudson Taylor memperhatikan keadaan perempuan dan anak yang sedang kelaparan ini, beliau mengajak perempuan dan anak ini mendekat, lalu dia berkata, mari kita berdoa. Beliau tahu bahwa doa sangat penting untuk mereka. Tetapi beliau bukan hanya sadar bahwa doa itu sangat penting buat mereka. Tetapi beliau sangat menyadari, tidak cukup beliau hanya berdoa untuk perempuan dan anak yang sedang menderita kelaparan ini. Tapi Hudson Taylor sangat menyadari, selain doa, perempuan dan anak yang sedang menderita kelaparan ini sangat memerlukan bantuan, sangat memerlukan pertolongan, sangat memerlukan tindakan-tindakan yang nyata daripada kehidupannya terhadap perempuan yang sedang menderita kelaparan ini. Ketika selesai berdoa, lalu Hudson Taylor berkata, Bu, ambillah sedikit uang ini, pergunakanlah, belilah makanan yang diperlukan untuk Anda berdua, makanlah sekanyang-kanyangnya. Dari kisah ini saudara, kita boleh belajar bahwa kita tidak dapat membantu orang-orang yang kelaparan tanpa melakukan sesuatu tindakan nyata. Kita tidak sekadar boleh berdoa, hanya berdoa untuk mereka. Kita tidak sekadar hanya boleh menaruh simpati pada mereka. Kita tidak sekadar hanya boleh menghibur, memberikan kata-kata penghiburan buat mereka. Kita tidak sekadar hanya mengatakan kasihan wanita ini karena sedang kelaparan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita memberikan makanan, kita memberikan pertolongan, kita ulurkan tangan kita angkat mereka daripada kesukaran hidup itu. Bukankah Matius pasal yang 25 ayat 35 sampai 36 memberikan satu kenyataan yang sangat penting tentang kehidupan orang yang beriman. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dipenjarakan, kamu mengunjungi aku. Ternyata orang yang beriman bukan sekadar menyatakan kata-kata iman, tetapi kita menyatakan perbuatan-perbuatan iman bagi orang-orang yang memerlukan daripada kehidupan saya dan saudara. Jadi iman harus ditunjukkan dengan perbuatan kita yang nyata. Pagi hari ini saya tidak sekedar menyadarkan kita, tetapi saya menantang semua kita sebagai orang-orang percaya supaya kita melakukannya melalui kehidupan kita setiap hari, dimanapun mungkin kita sedang berada dan berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu yang menuntut kita untuk hulurkan tangan kita, yang menuntut kita untuk memberikan pertolongan secara nyata. Apakah iman yang kita miliki adalah iman yang hidup atau iman yang mati? Tanpa perbuatan, iman kita adalah sesuatu yang kosong. Iman kita adalah iman yang mati. Iman kita adalah iman yang hampa dan tidak ada gunanya. Iman yang tidak hanya dinyatakan,
melalui bibir ini. Namun iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan saya dan saudara. Di mana ada iman, di situ perbuatan-perbuatan sebagai orang percaya harus kita nyatakan. Kita berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Sebab itu nyatakanlah iman kita dengan kita memposisikan hidup kita menjadi garam dan terang dunia, sehingga banyak orang diberkati. Bukan saja melihat hidup saya dan saudara, tapi mereka melihat perbuatan-perbuatan nyata daripada iman kita sebagai orang-orang yang punya Yesus yang ada di hati. Tuhan memberkati. Saudara, pagi hari ini sebelum kita berdoa, saya senang sekali untuk membawa kita bersama-sama terlibat dalam perjamuan kudus. Kita menyadari bahwa sambil roti dan air yang ada di tengah-tengah Anda pada pagi hari ini, di mana Anda sedang berada bersama dengan keluarga, bersama kayak grup Anda seorang diri yang telah mempersiap dan mungkin telah mempersiapkan roti perjamuan ini. Mari kita ambil roti yang ada di tangan Anda pada pagi hari ini. Kita menyadari bahwa roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan hancur remuk karena saya dan saudara. Sehingga Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya saya dan saudara telah sembuh. Terima dengan iman, apapun masalah, apapun penyakit, ketika saya dan saudara menerima tubuh Kristus ini, roti yang menggambarkan tubuh Kristus ini, dan iman, percaya bahwa saya dan saudara yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Anda temukan jawaban yang pasti dalam kehidupan Anda. Angkat roti yang di tangan Anda, kita akan terlibat bersama-sama dalam perjalanan kudus pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman. Kami bersyukur buat janji-janji-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Yang pastinya ketika kami makan roti yang menggambarkan tubuh-Mu dengan iman, yang percaya akan janji Tuhan, akan mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan ini. Kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami transformasi dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ketika Tuhan bersama-sama dengan muridnya yang mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan yang di tangan kita. Air dalam cawan menggambarkan darah Kristus yang tertumpah untuk menghapus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Makanya Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti ikan biji, akan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kasumba, menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan akan membuat semuanya pulih seperti sedia kala. Darah Kristus yang sudah tertumpah telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita belajar menerima dengan iman pada pagi hari ini. Kita angkat cawan di tangan kita. Setelah makan, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih
Karena pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Bahkan kami sudah terlibat bersama-sama dalam pertemuan kudus ini. Sebab Tuhan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bangkitan kuatkan iman kami ya Tuhan. Iman kami bukan sekadar di bibir atau di mulut kami, atau melalui ungkapan kata-kata kami, tapi biarlah iman kami supaya orang yang memiliki Kristus di hati kami nyata melalui perbuatan dan tindakan kami, sehingga dunia boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami. Dunia boleh membaca Kristus nampak nyata melalui hidup umat-umat-Mu dimanapun kami sedang berada, baik di tengah-tengah dunia marketplace, di tengah pekerjaan kami, baik di tengah persekolahan kami, di tengah pelayanan kami ya Tuhan. Jadikanlah kami semua berkat, sehingga orang banyak diberkati dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Bicaralah buat kami untuk seterusnya dalam kehidupan ini. Hari-hari depan kami menjadi hari depan yang penuh harapan, karena Tuhan memimpin kami, menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Hai semuanya, happy Sunday. Saya yakin firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap pribadi kita. Sebentar lagi saya akan memberikan beberapa info penting. Mewakili IFGF Kota Kinabalu, ingin mengucapkan berbanyak terima kasih untuk semua jemaat yang sudah terlibat di dalam pemberian buah sulung. Tuhan Yesus memberkati. Untuk makluman, pada minggu hadapan aktiviti kita tetap berjalan seperti biasa dari Isnin sehingga Sabtu, yaitu Bible Study di rumah Anda masing-masing ataupun di tempat kerja Anda masing-masing. Demikian saja beberapa info daripada saya. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa melalui aplikasi Instagram, Facebook, dan juga YouTube channel IFGF Kota Kinabalu. Pastikan Anda like, subscribe, dan share YouTube channel IFGF Kota Kinabalu. Dan jangan lupa untuk tekan butang loncengnya untuk mendapatkan segala update dan info semasa IFGF Kota Kinabalu. Sekian saja. Stay at home, stay healthy, God bless. Baik, pada pagi hari ini dimanapun Anda berada, mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita akan memberi di hadapan Tuhan. Dan apapun bentuk pemberian Anda, pemberian kasih, persepuluhan, janji iman, buah sulung Anda di hadapan Tuhan, mari kita bawa dan kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami bersyukur di hadapan-Mu, di mana setiap daripada pribadi kami boleh memberi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Apapun bentuk pemberian kami pada pagi hari ini, dari pemberian kasih kami, persepuluhan, janji iman, buah sulung kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau akan terus memberkati setiap kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dan di dalam kesehatan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu pada pagi hari ini. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semua yang siap memberi pada pagi hari ini, kita memberi dengan sukacita. Satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagi
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak seluruh jemaat di mana Anda sedang berada, kita berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa untuk Anda, mohon berkat dari surga mengalir untuk setiap kehidupan kita. 1 minggu ke depan ini, biarlah kemurahan Tuhan semakin nyata atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita memberkat Tuhan. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhir daripada pertemuan kami sangat memuji Engkau. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan nyata atas kehidupan kami sekalian. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan memimpin hari-hari umat-umat-Mu ya Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami lewati dan akan kami tempuhi di hari depan ini ya Tuhan, menjadi hari yang bermakna buat setiap kehidupan kami, menjadi hari yang berarti dalam setiap kehidupan kami sekalian. Meskipun kami berada di tengah-tengah COVID-19 ini, tapi kami percaya bahwa tidak hari yang menjadi hari yang bahagia buat kami. Tidak ada hari yang membuat kami bersuka cita. Semua hari membuat kami happy, membuat kami berbahagia, membuat kami bersemangat untuk mengiringi dan mengikuti Engkau ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka sedang berada hari ini, berdiri hari ini, di setiap keke mereka, ada di setiap rumah tangga yang ada di seluruh Kota Kinabalu ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kemurahan Tuhan nyata atas kehidupan mereka sekalian. Diberkatilah hidup mereka, diberkatilah lumbung-lumbung mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah anak-anak mereka, diberkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dalam hidup ini, segala kemurahan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bahwa umat-Mu naik dan tidak akan turun, bahwa jadikan umat menjadi kepala dan bukan jadi ekor ya Tuhan. Biarlah keluar masuk mereka diberkati oleh Engkau, kelimpahan dan kemurahan-Mu nyata atas kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Seluruh umat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita dengan Roh Kudus memimpin menjaga hidup kita sehingga kita bertemu pada hari Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur atas semuanya yang percaya dan memberkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat istirahat sepanjang hari ini.